Bapak Ibu yang kekasih, kita ketemu kembali dalam channel yang sama. Siraman Kalbu Sore hari ini, Kamis, tanggal 2 Oktober 2020. Mari kita bersama. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kehidupan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk dijernihkan oleh firman Tuhan hati pikiran kami, untuk melihat tugas tanggung jawab kami, tugas tanggung jawab pemimpin kami di tengah-tengah tubuh Kristus. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kalbu kami siap untuk menampung dan dibentuk oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Titus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 dikatakan firman Tuhan demikian. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup yang tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang yang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ternyata di Kreta hidup orang yang percaya di tengah-tengah gereja banyak juga yang tidak tertib. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan perintah kepada anak rohaninya Titus agar dia menseleksi dan selektif untuk menentukan yang menjadi pemimpin, penilik, penatua di tengah-tengah jemaat itu. Yang pertama, mereka tidak boleh cacat. Cacat dalam arti secara moral, dan bukan hanya mereka, tapi termasuk anak-anak mereka. Yang terkait dengan penatua yang tidak cacat, pertama, jangan berdua istri, hanya satu istri. Itu berarti bahwasanya di tengah-tengah jemaat yang ada di Kreta banyak orang yang masuk dalam gereja yang memiliki istri lebih dari satu, walaupun hatinya mungkin sangat baik dan pemberi dan memperhatikan semua kebutuhan yang ada di tengah-tengah jemaat itu. Tapi itu dianggap cacat secara moral dan tidak bisa menjadi orang yang menasihati orang-orang yang kurang baik perilaku hidupnya. Selain itu dikatakan firman Tuhan, mereka meski memiliki anak yang hidupnya betul-betul memberikan citra rasa cinta kasih, yang bisa membuat orang merasa nyaman, merasa aman, dan tidak merasa terganggu dan tersandung pandangannya oleh karena anak-anak penatua di tengah-tengah jemaat itu. Saudaraku yang kekasih,
sebagai penatua meski mampu menumpangkan tangan, meski pemberi yang selalu bisa untuk melihat kebutuhan orang dan yang bisa dibantunya meski dia membuka tangan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Mereka meski adil, mereka meski saleh, taat kepada Tuhan, rajin beribadah, dan setiap saat mereka harus wajib untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka harus bijaksana, menguasai diri, dan meski konsisten pembicaraan dan tindak tanduk mereka. Karena itulah modal mereka supaya bisa menjadi penilik dan menegur orang-orang yang kurang baik cara hidupnya. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat ke-10 sampai ayat ke-13 dikatakan, mereka tidak penyesat. Tidak penyesat berarti tidak memberikan ajaran yang tidak baik, tidak mengarahkan orang kepada arah yang tidak baik. Mereka harus sungguh-sungguh konsisten berpikir, berbicara. Tidak boleh orang yang royal berbicara, mengobrol kalimat, mengobrol informasi tanpa mengetahui kebenarannya. Saudaraku yang kekasih, dan yang terakhir dikatakan dalam ayat 14 sampai 16, seorang penilik, seorang penatua di tengah-tengah jemaat meski berani menegur orang yang tidak baik hidupnya, berani menegur orang yang najis gaya hidupnya, berani menegur orang yang pendurhaka atau orang fasik yang tidak sejalan hidupnya dengan kehendak Allah. Saya berpikir bahwasanya bukan hanya harus penatua yang hidup seperti itu, tapi setiap orang yang percaya kepada Allah Bapa di surga lewat nama Yesus yang sudah diurapi lewat baptisan kudus, meski hidupnya tentram, konsisten, kudus, dapat dipercaya dan bisa menjadi orang yang mengkritik hidup orang yang tidak baik. Firman Tuhan ini menggugah kita agar hidup baik di hadapan Allah melalui jemaat atau gereja di mana kita hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang mendorong kami agar hidup tertib di hadapan Allah Bapa di surga, di hadapan sesama, agar kami menjaga kekudusan kami, karena lewat itu kami memiliki modal agar bisa menghimbau, malah menegur sesama agar tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami untuk hidup tertib sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.